Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Bu Lasmi sudah mengayuh sepeda tuanya menyusuri jalan desa yang masih gelap. Di boncengan belakang, tergantung 2 wadah besar berisi nasi uduk, tempe orek, dan sambal kacang. Suara rantai sepedanya berderit pelan, berpadu dengan kabut pagi yang menutupi sawah. Pagi-pagi udah jualan lagi, Bu? Sapa Pak Rahman, penjaga pos ronda. Iya, Pak. Kalau nggak sekarang, nanti orang-orang udah berangkat ke ladang, jawabnya sambil tersenyum lemah. Sepeda itu sudah ia miliki sejak suaminya masih hidup, lebih dari 30 tahun lalu. Catnya sudah pudar, sadelnya robek, tapi sepeda itulah saksi perjuangan hidupnya membesarkan anak semata wayang, Seno. Setiap hari, Bu Lasmi berhenti di depan sekolah dasar. Anak-anak kecil berlarian, menyerbu lapaknya yang sederhana. Bu Lasmi, tambah sambalnya ya, seru seorang anak sambil menyodorkan uang receh. Ia melayani mereka dengan sabar. Tangannya bergetar, tapi senyumnya tak pernah hilang. Kadang, jika ada anak yang tak mampu membayar, ia tetap memberikan nasi uduk itu. Nanti kalau udah punya uang, bayar ya, katanya lembut. Setelah anak-anak bubar, ia duduk di pinggir jalan, menghitung hasil jualannya. Tak seberapa. Kadang cuma cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk untuk malam nanti. Namun di saku bajunya selalu ada satu amplop kecil, tempat ia menyimpan uang tabungan untuk sekolah Seno. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Begitu katanya pada dirinya sendiri. Setiap kali menyelipkan lembaran ribuan ke dalam amplop itu, Seno tumbuh menjadi anak yang rajin dan cerdas. Setiap malam, ia belajar dengan cahaya redup dari lampu minyak. Ibu, nanti kalau aku besar, aku mau jadi insinyur, biar bisa bangun jembatan, katanya polos. Kenapa jembatan? Tanya Lasmi sambil menyiapkan nasi. Biar ibu gak harus sepedaan jauh-jauh lewat jalan rusak kayak gitu. Ucapan itu membuat hati Lasmi meleleh. Ia berjanji pada dirinya, apapun yang terjadi, Seno harus sekolah setinggi mungkin. Namun saat Seno masuk SMA, beban hidup semakin berat. Harga bahan naik, dagangannya sering tak habis, dan ia mulai merasa sakit di lutut. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, ia teringat mimpi anaknya. Kalau aku berhenti, Seno juga berhenti, gumamnya lirih. Musim hujan tiba, jalanan becek, udara dingin menusuk, tapi Bu Lasmi tetap berjualan. Kadang ia jatuh tergelincir, nasi tumpah ke tanah, tapi ia bangun lagi. Rezeki memang gak selalu lancar, tapi langkah gak boleh berhenti, ucapnya setiap kali menata ulang jualannya. Satu sore, hujan deras mengguyur. Seno pulang dari sekolah dan melihat ibunya menggigil di teras rumah. Bajunya basah kuyup, nasi uduk tersisa setengah. Ibu, sudah, istirahat dulu, jangan maksa, kata Seno memeluknya. Namun Lasmi hanya tersenyum. Kalau ibu berhenti, besok kamu gak bisa bayar uang sekolah. Seno menunduk. Ia tahu, di balik senyum itu ada lelah yang tak pernah selesai. Tahun itu, kabar baik datang. Seno diterima di universitas negeri di kota besar, jurusan teknik sipil. Impian yang dulu cuma ia sebut di bawah lampu minyak. Namun bersamaan dengan itu, datang pula masalah besar. Biaya kuliah yang tinggi. Bu Lasmi menjual kalung peninggalan suaminya dan menambah jam jualan. Ia mulai berangkat sebelum subuh dan pulang setelah maghrib. Kadang ia tak makan supaya bisa menabung lebih banyak. Suatu hari, ia pingsan di jalan. Warga yang menemukan
membawanya ke puskesmas. Tekanan darahnya drop. "Bu, ibu ini kelelahan berat," kata perawat. Namun ketika sadar, Bu Lasmi justru tersenyum. "Saya cuma jatuh sedikit, nggak apa-apa. Nanti Seno nunggu kiriman buat bayar kuliah." Seno akhirnya berangkat ke kota dengan biaya pas-pasan. Ia kuliah sambil bekerja paruh waktu. Sementara itu, di desa, Bu Lasmi terus berjualan meski tenaganya makin menurun. Lututnya sering nyeri, matanya mulai kabur. Tapi sepeda tua itu tetap ia kayuh setiap pagi. Kadang, kalau hujan terlalu deras, ia hanya duduk di rumah, menatap amplop kosong di depannya. "Dulu amplop ini penuh uang buat Seno," bisiknya lirih. Tapi kini ia hanya bisa berharap anaknya berhasil di sana. Suatu malam ia menulis surat dengan tangan bergetar. "Seno, ibu selalu mendoakanmu. Kalau ibu gak kuat lagi jualan, kamu jangan sedih. Terus belajar ya nak. Nanti kalau jadi insinyur, bangun jalan buat ibu." Meski ibu udah gak bisa lewat, surat itu tak pernah dikirimkan. Ia simpan di bawah bantal bersama selembar foto. Lama mereka berdua di depan sepeda tuanya. Beberapa minggu kemudian, warga desa mulai bertanya-tanya, "Sudah 2 hari ini Bu Lasmi gak keliling ya?" Saat mereka datang ke rumahnya, Bu Lasmi duduk di kursi bambu, memandangi sepedanya yang bersandar di dinding. Tubuhnya tampak lemah, tapi senyumnya masih sama. "Saya mau istirahat dulu. Capek juga sepeda tua ini," katanya pelan. Di kamarnya, amplop itu kini berisi hanya beberapa lembar uang, hasil terakhir jualannya. Ia menatap foto Seno di dinding dan berbisik, "Semoga kamu bisa sampai nak, meski ibu gak ikut ngelihat." Sudah hampir 2 tahun Seno kuliah di kota. Setiap akhir bulan, Bu Lasmi selalu mengirimkan uang hasil jualan sarapan. Kadang cukup, kadang tidak. Tapi Seno tak pernah meminta lebih. Suatu sore, ketika Bu Lasmi tengah menyiapkan bumbu nasi uduk di dapur kecilnya, datang surat dari Seno. Tulisannya rapi. "Bu, Seno dapat kerja paruh waktu di bengkel kampus. Sekarang Seno bisa bantu biaya sendiri. Ibu jangan terlalu capek lagi ya." Bu Lasmi membaca surat itu berulang kali. Air matanya menetes ke atas surat. Ia tersenyum kecil sambil menatap sepeda tuanya yang sudah mulai berkarat. Sepeda ini akhirnya bisa istirahat sebentar, bisiknya pelan. Namun meski Seno kini bekerja, Bu Lasmi tetap berjualan. "Tangan ini masih kuat," katanya. "Selama ada yang mau sarapan, berarti ibu masih berguna." Musim hujan kembali datang. Jalanan licin dan becek. Bu Lasmi dengan sepeda tuanya tetap berkeliling membawa dagangan. Suatu hari, hujan deras turun tiba-tiba. Bu Lasmi berteduh di bawah atap warung tua sambil melindungi nasi uduknya agar tidak basah. Seorang anak kecil lewat tanpa payung, membawa tas sekolah yang basah kuyup. Bu Lasmi memanggilnya. "Dek, sini, makan dulu. Nasi uduk ibu masih hangat." Anak itu tersenyum malu, lalu duduk di bawah payung kecil yang dibuka Bu Lasmi. "Gratis, Dek. Nanti kalau sudah besar, gantian bantu orang lain ya." Anak itu mengangguk. Di bawah hujan sore itu, Bu Lasmi kembali menanam benih kebaikan yang sederhana, seperti yang selalu ia lakukan. Beberapa bulan kemudian, Bu Lasmi mendapat kabar dari tetangga bahwa Seno jarang pulang. Ia mulai cemas. Malam itu, ia mengayuh sepeda ke warung telepon umum di ujung desa. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor yang dihafalnya dari surat. "Halo, Bu." Suara di seberang
membuatnya terdiam sejenak. Itu suara Seno. "Tolong jangan khawatir, Bu. Seno lagi sibuk bantu proyek kampus. Kami bikin alat hemat listrik. Kalau berhasil, mungkin Seno bisa kerja di perusahaan besar." Bu Lasmi hanya bisa menahan tangis bahagia. Yang penting, Seno makan teratur. "Nak, jangan lupa salat, jangan lupa istirahat." "Siap, Bu." Seno janji. Malam itu, meski hujan turun deras, hati Bu Lasmi terasa hangat. Pagi itu, Bu Lasmi hendak berangkat berjualan. Namun ketika hendak menaiki sepedanya, rantainya terlepas. Ia mencoba memperbaiki, tapi keseimbangannya goyah dan ia terjatuh. Beberapa tetangga segera menolong. "Bu Lasmi sudah tua, jangan maksa jualan terus," kata mereka. Bu Lasmi hanya tersenyum, menepuk sepedanya. "Sepeda ini saksi perjuangan saya. Kalau berhenti, rasanya saya seperti berhenti hidup." Namun sejak hari itu, Bu Lasmi mulai mengurangi keliling. Ia berjualan di depan rumah saja. Pembelinya tetap banyak karena semua orang tahu nasi uduk Bu Lasmi punya cita rasa kasih sayang yang tulus. Pagi yang cerah, surat beramplop tebal datang dari kota. Di atasnya tertulis undangan wisuda Universitas Negeri. Bu Lasmi gemetar saat membaca nama di bawahnya. Seno Prasetyo. Tangannya bergetar. Air matanya jatuh membasahi amplop. Ia langsung bergegas ke tetangga. "Bu, saya mau ke kota, anak saya wisuda." Warga desa ikut bahagia. Mereka patungan untuk ongkos Bu Lasmi naik bus ke kota. Seorang pemuda bahkan memperbaiki sepeda tuanya agar bisa digunakan lagi setelah ia pulang nanti. Hari wisuda tiba. Aula besar universitas penuh dengan keluarga dan mahasiswa. Bu Lasmi duduk di barisan belakang, mengenakan kebaya sederhana dan jilbab coklat tua. Ia menatap panggung dengan dada berdebar. Ketika nama Seno Prasetyo, teknik sipil dipanggil, Bu Lasmi menahan napas. Putranya berjalan di atas panggung, mengenakan toga dan jas hitam. Ia menerima ijazah sambil menatap ke arah ibunya. Air mata Bu Lasmi mengalir deras. Semua pengorbanan, semua pagi buta, dan malam hujan kini terbayar lunas. Setelah acara, Seno menghampirinya dan langsung berlutut. "Bu, ini bukan cuma ijazah Seno, ini juga ijazah ibu. Tanpa ibu, Seno bukan siapa-siapa." Bu Lasmi hanya tersenyum, menepuk bahu anaknya. "Yang penting kamu tetap rendah hati, Nak. Ilmu tanpa budi itu sia-sia." Beberapa bulan kemudian, Seno sudah bekerja di perusahaan konstruksi ternama. Gajinya pertama ia kirim untuk membelikan ibunya sepeda baru dan gerobak kecil beroda 3. Tapi ketika sepeda itu datang, Bu Lasmi hanya menatap lama sepeda tuanya yang bersandar di dinding rumah. "Yang ini sudah berjasa, biar dia tetap di sini," katanya sambil tersenyum. Kini, Bu Lasmi tak lagi berjualan setiap hari. Ia membuka warung kecil di depan rumah dengan papan bertuliskan "Nasi uduk Bu Lasmi", dibuat dengan doa dan cinta. Anak-anak sekolah masih sering mampir dan Bu Lasmi selalu memberi mereka tambahan telur dadar gratis. Setiap kali matahari terbit, ia masih berdoa di samping sepeda tuanya, berbisik pelan, "Terima kasih Gusti, sudah menjawab doa yang dulu saya ucapkan di jalan berdebu itu." Sepeda tua itu kini tak lagi mengantarkan dagangan, tapi mengantarkan kisah tentang ibu sederhana yang menempuh jalan panjang dengan roda sabar dan rantai kasih sayang.